وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، نخص خصوصا دار معرف هذا الكتاب الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وشارح الشيخ أبي عبد الله عبد السلام اللوس وأصولهم وفروعهم وأساتذتهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jamek Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita senantiasa bersyukur, manjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Kita sekarang masih di dalam bab Kitabul Jihad. Kira lagi. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang seseorang yang mendapatkan tawanan yang berupa orang-orang perempuan. Ini bagaimana hukum? Apakah bisa? Padahal perempuan itu sudah punya suami. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi bagaimana kalau tawanan itu sudah punya suami, padahal dia itu menjadi tawanan kita. Maksudnya apa boleh? Ini langsung dikumpuli atau apakah harus pakai pernikahan? Kemarin dijawab ya ini. Jadi yang dikata wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Jadi yang muhsanat itu yang punya suami itu muhsan. Tetapi kalau dia sudah dimiliki, maka itu otomatis jadi bisa. Ini terus boleh dikumpuli. Ini persoalan terjadi ketika di dalam peperangan. Gila. Sekarang kita bicara persoalan lain yang terjadi pada peristiwa-peristiwa atau pada saat-saat peperangan. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ta'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan wa ana fihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengutus
mengirim Rasulullah itu syariatan. Syariatan itu pasukan perang. Jadi perang yang tidak diikuti Nabi namanya syariah. Kalau perang yang diikuti Nabi namanya ghazwah. Pernah. Di Nabi itu pernah mengutus pasukan perang. Wa ana fihim. Kemudian dan saya ini Ibnu Umar termasuk kelompok, termasuk bagian daripada syariah itu. Ini kemudian ketika perangnya itu Qibala Najd, menuju ke Najd. Ya, Najd itu satu daerah yang ada di Saudi sana. Sekarang sudah muslim semua, Qibala Najd. Nah, ketika itu faghanimu ibilan kasirata. Maka pasukan itu bisa mendapat rampasan barang ghanimah itu berupa ibilan kasirah. Unta banyak didapat. Menang dapat unta banyak. Fakanat suhmanuhum isna asyara ba'iran. Karena banyak itu masing-masing tentara ini mendapat bagian ini 12 ekor unta. Banyak itu. Ya, jadi bagiannya itu sekian. Padahal kan yang dibagikan pada tentara itu hanya seperlima kan. 4/5. Pasukan perempat yang 1/5 untuk humus itu. Jadi 4/5. Banyak. Masing-masing dapat itu. Tidak hanya itu. Wa nufilu ba'iran ditambah satu unta. Jadi tambahnya itu baik. Banyak. Jadi dapatnya banyak masih ditambah. Nah, ini apa namanya? Di dalam hadis ini dalam Imam Bukhari buat satu bab namanya ini ada babun ini min dalil ala anal humus linawaibil muslimin ma sa'ala hawazun nabi. Jadi ini apa namanya? Jadi setelahnya ghanimah masih ada nafal. Nafal itu tambah. Jadi kalau begitu ada salab, ada nafal, ada ghanimah. Luar biasa ya. Jadi ini nek salab itu kemarin sudah, yaitu apa yang dibawa oleh tentara yang dia itu musuh ketika dia dibunuh oleh orang Islam. Maka apa yang dibawa oleh musuh itu menjadi milik otomatis orang yang membunuh tanpa ketahuan atau tidak. Ghanimah itu hasil ya. Selain itu ketika dia merampokkan kan barang-barang itu dikumpulkan, miliknya musuh itu dikumpulkan. Nah, terus dibagi 5. Yang 1/5 itu nanti digunakan untuk banyak, yang 1/5 juga dibagi 5. Yang keluarga Nabi itu dapat bagian 1/5 humusil humus, 1/5 masih dibagi 5 itu untuk keluarga. Nah, yang 4/5 dari 1/5 tadi untuk macam-macam, untuk ke masoleh muslimin, untuk ini ya. Yang 4/5 itu digunakan untuk pasukan-pasukan orang-orang yang ikut di medan perang. Ini. Di samping itu juga ada nafal. Nafal itu mungkin istilahnya di sini itu hadiah, tambahan. Jadi tambahan ini. Jadi ini dapat tambahan setelahnya dapat 12 ekor unta, ini dapat seekor unta. Ini ketika ini karena ada hadis itu, maka fikul hadisnya begini. Jawazut tanfilil jaiz wa huwa qaulul jumhur. Jadi ini boleh ya memberi tambahan kepada tentara. Tentara itu boleh. Ini pendapat jumhurul ulama.
Lakin qala Malik yukrahu ayyakuna tanfil bisyarti minal amir. Ini jadi tidak boleh kalau menurut Imam Malik dimakruhkan adanya tanfil itu, tapi bisyartin minal amir. Jadi dengan yukru ayyakuna tanfil, tapi syaratnya harus dari ketetapannya dari penguasa. Contohnya gini, man fa'ala kaza falahu kaza. Jadi wahadal kita yakunu lidunya. Jadi barang siapa melakukan ini maka dia dapat ini. Itu ya dia daripada ketetapan daripada imam. Jadi imam itu diperkenankan membuat kebijakan, itu boleh. Ini namanya nafar. Jadi mungkin barang kalau seperti sepak bola itu loh, barang siapa menciptakan gol maka dia dapat bonus, ya kan? Ini kan sepak bola aja, gol itu dapat bonus. Ya, padahal tim itu semuanya sudah mendapatkan gaji. Tim itu sudah mendapatkan gaji. Perang juga macam itu. Pasukan itu dulu tidak ada gaji. Di pasukan yang dikatakan mujahid fisabilillah yang mendapatkan bagian daripada zakat itu diinterpretasikan, ditafsirkan di awal permohonan ya mujahid fisabilillah ya orang-orang yang perang itu di jalan Allah itu dia mendapatkan bagian daripada zakat. Karena apa? Mereka itu tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, tidak dapat. Nah, kalau sekarang gimana? Sekarang kan enggak. Sekarang tentara itu gajinya banyak. Ya. Dapat gaji itu, dapat uang lauk, macam-macam. Berarti kalau perang itu pun saya kira dapat bonus itu. Jadi itu pun dapat bonus ditentukan oleh pimpinan. Nah ini kalau dulu ini perang, mereka itu yang perang itu daftar. Nah daftar. Kadang-kadang daftar orang-orang saja. Kadang-kadang daftar beserta kendaraannya, pakai kendaraan onta, pakai kendaraan kuda. Ini bawa kendaraan sendiri, miliknya sendiri untuk perang sendiri. Jadi orang dulu semangatnya luar biasa. Sekarang nggak tahu lah. Nah ini semangat dia itu berjuang, bekalnya dia bawa sendiri. Nah maka ketika dia itu di medan laga terus menang, dia dapat bagian banyak. Bagiannya 4/5 daripada semua harta yang didapati dari itu. Nah, di samping ini diperbolehkan juga seorang pemimpin. Ini pemimpin itu boleh. Jadi pemimpin itu boleh memberi bonus. Tanaful itu boleh. Jadi memberi kelebihan kepada tentara itu boleh. Oh, barang siapa bisa membunuh si A, oh ini falahu kata. Ini boleh ada tambahnya itu boleh. Pada jadi ini kenapa Imam Malik mengatakan ini makruh. Jadi man fa'ala kada falahu kada. Karena sudah ada hadis yang dahulu itu lakin takut anna hadza mardudun biqali man qatala qatilan falau sabuhu. Ini kan ada barang siapa membunuh itu sudah ada ini salapnya itu. Jadi berarti kan double. Jadi makanya tidak boleh. Jadi man qatala qatilan. Kemarin saya kan salap itu kalau seseorang sudah membunuh musuh maka dia mendapatkan apa yang dibawa oleh musuh. Tapi di sini ada juga namanya tanaful itu bisyarah. Jadi bukan hanya itu, barang siapa bisa membunuh si A, si B, mungkin kan macam itu, dia akan mendapatkan kelebihan daripada diberi hadiah tanaful, kelebihan daripada harta rampasan macam itu. Ini maka ada mengatakan itu boleh jawaz tanfil jaz wa waqul jumhur. Ada yang mengatakan tidak boleh tanaful, hukumnya makruh karena ada ini man qatala qatilan falahu
salatuhu. Ini berarti kan sudah mendapatnya kan double, sudah dapat salab, dapat bagian lagi. Tapi kalau kita lihat kemungkinan juga masih ada, bulinya itu masih ada. Karena seperti saya katakan ini, ketika contohnya aja nadir kok sekarang, sih kan dulu. Ini kan kewenangan seorang pemimpin untuk memberi bisyarah, untuk memberi janji kepada pasukannya agar supaya pasukan itu bisa semangat di dalam berperang. Ini alasan gini, wa ta'lil dzalika bi anna ma dama ba'is al-qital i'la kalimatillah fala mani'a an yaltahga bil ba'is talabul malil aw mata'in kama qarrarnahu. Ini kan nanti kalau itu kan akan menimbulkan motivasinya kan ingin mendapatkan itu. Kalau dia man qatala ada yang dapat ini, nanti kan ada motivasi yang sifatnya duniawi. Ini dijawab gini. Jadi selama motivasi awal itu motivasinya itu lillahi ta'ala, iqla'i kalimatillah, maka tidak ada apa-apa, tidak bahaya, tidak salah kalau dia itu ada motivasi yaltahiqa bil ba'is, ya untuk mencari harta itu. Tapi motivasi awalnya itu harus li'ilahi kalimatillah. Di sini madamal ba'is alal qital itu i'la kalimatillah, maka tidak ada halangan dia mendapatkan sesuatu, tidak ada halangan. Dapat ini. Yang penting pertamanya itu li'ilahi kalimatillah. Ini kan boleh. Sama kan ketika kita contoh lagi. Orang haji itu kan boleh sambil berdagang. Tidak apa-apa. Jadi jenengan haji sambil berdagang. Biasanya orang haji di sini itu dititipi rokok sedikit-sedikit saklat itu. Tapi kalau motivasinya itu berdagang, tidak boleh. Tapi kalau motivasinya itu haji, niatannya haji, boleh. Jadi ini boleh sambil berdagang, enggak apa-apa. Jadi ini adanya ada. Tetapi kalau motivasinya dagang, ya keliru. Jadi sama dengan ini, seseorang perang itu selama motivasinya lillahi ta'ala, li'ila'i kalimatillah, di sana sambil mencari itu enggak apa-apa. Ini kan, ini dapat ini, ini dapat ini. Tetapi niatan pertama itu harus li'ila'i kalimatillah. Ya. Ini ghanimah itu macam itu. Jadi kita kalau selama tujuan kita itu lillahi ta'ala pertamanya, kalau di sana itu dapat sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, tidak apa-apa. Jadi itu karena tujuan perangnya itu memang sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh macam ini yang di kasus-kasus sekarang ini. Jadi yang pertama itu pokoknya niatnya lah, niat. Jadi makanya aja kalau mungkin ada kadang-kadang sekarang orang itu di dalam haji itu at-tijarah bil hajj atau at-tijarah fil hajj. Itu ada ini al-ma'asi bis safar atau al-ma'asi lis safar. Fis safar atau bis safar. Itu beda. Jadi karena mutaatnya pakai ba dengan fi itu beda. Kalau al-asi bis safar, di maksiat dengan perjalanan itu niatnya untuk maksiat, maka kemurahan agama tidak diperkenankan.
Tetapi kalau al-asi fis safar, kemaksiatan itu di dalam perjalanan, maka rukhsah agama masih diperbolehkan. Mungkin sama lah. Kalau at-tijarah bil hajj, ya hajinya untuk berdagang, ya tidak dapat apa-apa, yang dapatnya hanya dagangan itu. Tapi kalau at-tijarah fil hajj itu dapat, ya, karena niatnya haji. Seperti ini juga tadi. Jadi ketika kita perang itu juga li'ilahi kalimatillah, apa yang didapat itu tidak akan mengurangi nilai-nilai li'ilahi kalimatillah. Wah, disinilah sejak awal kita jelaskan perlunya niatan itu harus ikhlas. Kemarin sudah kan ada hadis panjang, saya pernah katakan juga. Ini ya, memang harus ikhlas. Karena pertama yang ditanya salah satu diantaranya adalah ikhlas. Itu salah satu orang yang gugur di medan laga. Ya ketika tidak dia ikhlas, ya sudah, pahalanya ada dapat itu. Tetapi kalau ikhlas, pahalanya lah lain. Jadi itu tidak mengurangi. Jadi keikhlasan tidak mengurangi apa yang tidak didapat. Annal jins idza infaradat min dusariyatun fa ghanimat syai'an kanat al ghanimah li jami'il jins. Nah, jadi ini jadi sesuai ini apa namanya tentara itu kalau dia itu mendapat sendiri terus mendapatkan ghanimah, maka ghanimah itu milik semua, bukan miliknya dia sendiri. Yang milik dia sendiri itu ya, jadi di sini la lisail jaz al-islam al-qaid wal ghazi. Jadi bukan ini, bukan miliknya dia sendiri. Yang miliknya dia itu hanya ketika dia membunuh seseorang, itu miliknya dia sendiri. Ini ya. Bukan ini, kalau ini harus dibawa ke semua, dibagi oleh ke semua orang. Ini kalau itu macam itu. Saya bacakan ini persoalan ghanimah ini ya. Saya bacakan saja. Ini persoalannya macam itu. Jadi kalau seandainya ada tentara atau mendapatkan sesuatu di sana, nah itu juga miliknya, bukan miliknya dia, ya dimasuk ghanimah, miliknya semua orang yang ikut perang bersama mereka itu. Dapat semua. Tadi baginya tadi dikumpulkan. Maka kemarin tidak ada hulul, tidak boleh, nyuri tidak boleh. Itu harus ada kejujuran di dalam hal ini. Memang lebih berat. Jadi kalau dulu itu perang macam itu nilai kejujurannya harus tinggi karena berhadapan dengan harta. Wa anhu radhiyallahu anhu, ini dari wa anhu radhiyallahu anhu dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah membagi yauma Khaybar, pada perang Khaybar itu lil faras sahmaini walir rajil sahman muttafaqun alaih. Jadi kuda itu dapat bagian. Kudanya itu dapat bagian 2, orangnya dapat bagian 1. Jadi kalau orang yang berkuda itu dapat bagian 3. Sama dengan wali Abi Dawud, as-sumur rajul wa as-sum li rajulin wali farasi salah satu as-sum. Sahmaini li farasi wa sahman lahu. Jadi bagiannya orang yang naik kuda itu 3. 1 untuk dia sendiri, 2 untuk kudanya. Itu bagiannya macam itu. Jadi nanti kan dibagi rata kan. Yang 4/5 dibagi rata. Nah baginya macam itu. Jadi kalau orang perang hanya orang saja dapat bagian 1. Kalau dia pakai kuda dapatnya 3. Dia sendiri dapat 1, kudanya dapat 2. Jadi ini fikulahnya sama saja. Jadi berikutnya wa'an Ma'ad bin Yazid, dari Ma'ad bin Yazid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafala illa ba'dal khumus, ya,
Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Shahhahahu At-Tahawi. Jadi ini dari Ma'in bin Yazid, beliau mendengar dari Rasulullah mengatakan la nafala, tidak ada nafal, maksudnya tidak ada tadi memberi kelebihan tadi, illa ba'dal khumus, kecuali setelahnya dibagi. Jadi setelahnya dibagi, khumus kan yang 1/5. Jadi harta bagian itu bagi 5. 1/5 itu nanti dibalikan untuk banyak, untuk masalihul muslimin, untuk orang-orang miskin, untuk membangun ini beteng-beteng, dan untuk tentara-tentara yang jaga beteng, terus juga untuk keluarga Nabi. 5 dibagi 5. Jadi bagi 5. Yang 4/5 itu dibagi untuk tentara. Lah, orang itu tidak boleh nafal, maksudnya tidak boleh memberi kelebihan itu sebelum dibagi tadi. 1/5-nya itu disisihkan. Lah, yang 4/5 itulah boleh nanti kebijakan pemimpin untuk memberi macam ini. Luar biasa. Jadi pemimpin itu boleh. Soalnya di sini ada kasus ya ini di sini ini alaina min ashabi rasul min bani Sulaiman yuqalu lahu Ma'ad bin Yazid fa'ataituhu biha faqasama bainal muslimin wa a'tani minha misla ma a'ta rajulan minhum summa qala laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafala illa ba'dal khumus la ataituka, kata pemimpin itu. Seandainya saya tidak mendengar Nabi mengatakan saya akan tidak ada bagian nafal setelahnya kecuali setelah bagian 1/5, maka kamu akan saya beri. Karena ini ada Nabi mengatakan macam itu, maka kamu tidak saya beri. Ini kan sebenarnya sudah mendapat banyak ini. Jadi seandainya Nabi tidak mengatakan ini tidak ada nafal setelahnya khumus, kamu akan saya beri ini bagian ini. Ya, saya berikan. Nah, ketika itu terus gini, summa akhadha yuradu alayya. Ini kemudian orang tadi mengambilkan, ditawarkan kepada saya min nasibi fa'aba itu saya tidak mau. Ini kejujuran orang guru. Kalau tidak bagiannya itu juga dia tidak mau. Jadi karena itu mungkin membaginya tadi sebelum sebelum nafal tadi. Jadi mestinya kan sebelum khumus. Ya, jadi sebelum khumus kok sudah diberi. Ya, ini beliau diberi, ini kamu saya beri, ditolak. Luar biasa sahabat dulu itu. Jadi sahabat dulu itu kepatuhannya terhadap sabda Nabi, kepatuhannya ini luar biasa. Ini mungkin yang perlu kita kita pelajari dan kita perlu kita serap. Jadi kepatuhan sahabat terhadap apa yang dikatakan Nabi itu luar biasa. Jadi patuhnya luar biasa. Maka di dalam surat Al-Anfal pernah saya katakan kan, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka tanya kepada kamu Muhammad tentang anfal ini. Dia mengatakan al-anfal lillahi war rasul. Nah, ketika itu barang itu sudah di tangan. Itu ketika ada ketentuan macam ini dikembalikan. Oh, ini bukan hak saya, dikembalikan. Tidak punya berhak mendapatkan tambahan itu, dikembalikan itu. Karena anfal itu miliknya Allah dan Rasulnya. Ini umat-umat dulu, sahabat-sahabat itu macam kepatuhannya terhadap Allah, kepatuhannya terhadap ini luar biasa. Akhirnya turunkan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ayat itu memuji kepatuhan sahabat-sahabat dahulu terhadap agama.
Jadi ketika sesuatu sudah di tangannya itu, tapi dia terus ada ayat bahwa itu sebetulnya pembagian itu Allah dan Rasul yang menentukan, dibalik, luar biasa. Walaupun setelahnya dikembalikan kepada Nabi, konon di dalam sejarah Nabi itu memberikan lagi kepada orang tadi. Itu kan Sa'id bin Abi Waqqas. Ini telah membunuh seorang namanya Sa'ad ibnul As. Nah ini di Sa'id membunuh Sa'ad. Nah terus dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang dia senang sesuatu itu, dan dia senang sesuatu itu. Nah tetapi ketika ada ayat itu tadi, terus itu beliau menghadap Rasul, itu dikembalikan. Ini saya tidak berhak mendapatkan ini. Nah, terus oleh Rasul, dialah sudah saya terima. Nah ini saya terima. Terus sekarang saya sebagai pemimpin tak hadiahkan kepada kamu. Kan luar biasa itu. Nabinya juga bijaksana, ya. Nabi masih bijaksana lah. Tapi ini sahabat ini patuh kepada aturan. Coba ini kira-kira saat ini apa enggak ya orang yang barang sudah ada di tangannya, padahal itu bukan miliknya, dikembalikan kepada penguasa, pemimpin ini. Maka terus turun ayat itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Setelahnya adatul hasr. Ya, alladzina idza dzukirallah, ketika asma Allah diturunkan, wajilat qulubuhum, hatinya takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah, langsung diberikan. Nah, ini kasus ini macam ini. Oke, ini fikih hadisnya begini. Jawazu qaulin nabli dzaban aw fiddatan. Nah, ini boleh di nafal itu tambahan itu berupa emas dan perak. Ini mengkonon ceritanya ini ada sahabat ini mendapatkan mungkin satu gelangsi atau satu isinya emas atau perak, simpanan itu. Nah ini terus diberikan banyak, mungkin pemimpin buat kebijakan diberi sedikit wong itu oleh akeh, sedikit diberikan sedikit itu. Ini oke. Ini ini pendapatnya ulama tadi yang mendapat menggunakan hadis ini. Jadi bernafal itu berupa emas, karena memang yang didapatkan oleh Sima itu emas satu gelangsi. Ya, ini terus banyak jurup atau itu tuh diberikan mereka sedikit. Terus oleh kan ketok ketika sidik kan pantas sebagai nafal, sebagai tambahan. Maka tadi ada mengatakan nafal itu boleh. Berikut. Ini wa an Habib bin Salamah radhiyallahu anhu qala syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalar rubu fil bad'ah wasulus fil raj'ah, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wa Hakim. Ini sama. Jadi saya menyaksikan Rasulullah itu memberi tambahan nafal. Jadi juga nafal memberi. Ini 1/4. Nah, ini ketika di awal. Ketika di akhir justru 1/3. Jadi kalau mungkin ketika ikutnya awal perang awal itu dapat, mungkin kan dapat perang. Ini kan tidak sehari kan ya. Perang itu mungkin banyak. Nah, ini ketika hari pertama ini diberi hadiah Nabi nafal. Tapi ketika terakhir justru hadiahnya lebih banyak. Jadi ikut sampai mungkin sampai akhir kan perang itu rentangannya harinya tidak sehari begitu. Mungkin rentangannya banyak. Yang ikut mulai awal sampai akhir, nah itu diberi. Ya kenapa kok beda? Ini itu mengatakan kenapa kok beda di awal? Kalau di awal masih semangat, karena baru datang perang.
tak itu kan semangat. Nyerah, semangat karena apa? Tetapi kalau di akhir sudah loyo. Kalau di akhir masih orang itu masih mau punya semangat perang, itu berarti orang itu fisiknya luar biasa dan kekuatannya luar biasa. Soalnya sudah biasanya pada lemah. Nah, makanya oleh Rasulullah diberi. Ya. Jadi Nabi itu beri bisa roh, beri tambahan. Jadi kalau awal sepertiga, kalau akhir justru lebih banyak. Nah, di sini. Nah ini di sini dijelaskan ya, jadi annahu lam yujawiz as-sulus fit tamfil, tidak lebih dari sepertiga ini. Sepertiga daripada, jadi tidak bolehlah melebihi sepertiga daripada barang tadi. Setelahnya khumus, ini tidak boleh sepertiga yang digunakan untuk hadiah itu. Nah, ini itu untuk hadiah macam itu. Ini saya kira, dan hadiah itu ya ini sekali lagi itu kebijakan daripada pemimpin. Ini mungkin hadis berikutnya itu. Jadi kebijakan dari pemimpin. Nah ini contohnya kebijakan pemimpin ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah yunaffilu ba'da man yab'ats minan sayara li anfusihim khassah siwa kismati amatil jais. Nah, ini di Nabi dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi itu memberi tambahan sebagian ba'da man yub'ats minas sayara, tidak semua. Di sebagian orang di tentara yang disuruh pergi, maksudnya diutus untuk perang syariah, tadi kan perang yang tidak diikuti Nabi. Ini sebagian itu oleh Nabi diberi bagian itu untuk diri mereka khusus, selain bagian secara umum. Jadi bagian umum ada, tapi dia ada bagian khusus ada. Nah, ini Nabi. Berarti kan Nabi itu seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu punya kebijakan. Nah, pemimpin itu punya kebijakan, melihat mungkin mana yang semangat, mana yang tidak. Itu Nabi punya kebijakan. Maka itu diberi, ini tidak, itu Nabi punya kebijakan. Tapi saya yakin juga kebijakan itu berdasarkan berdasarkan penglihatan pandangan atau pendapat daripada pengamatan beliau lah. Saya kira beliau tidak syukur memberi orang, tapi saya yakin dengan penuh kebijakan. Jadi itu pemimpin. Jadi sekarang juga boleh lah pemimpin itu buat kebijakan itu tidak apa-apa. Karena pemimpin itu punya hak buat kebijakan. Tapi kebijakan itu saya kira juga yang rasional atau yang makul masuk akal. Jadi kalau tadi mestinya kan tentara dapat ini semua, tapi ada beberapa orang yang diberi tambah khasah. Nah ini tanafala, ini boleh, ini kebijakan pemimpin. Ini cuma ini spekulasinya ya takhsisu ba'dis karya bitanah bil sunnatat, ini boleh. Jadi bolehnya memberi tambahan sebagian para, tidak sebagian yang lain. Ini boleh. Jadi jadi ini pokoknya boleh itu intinya itu boleh, dan itu kebijakan penguasa. Jadi penguasa itu punya kebijakan. Tapi kalau kita secara umum sekarang ini, bagaimana kebijakan penguasa itu, kan ada kaidah fikih itu, karena tasarruful imam itu adalah manutun bil maslahah atau bil ra'iyah. Jadi manutun bil maslahah. Jadi kebijakan imam itu tuh orientasinya harus maslahah. Di kebijakan imam itu harus orientasinya kepada ya maslahah. Itu kalau pemimpin biasa macam ini boleh. Nah, jadi tasarrufnya kebijakan itu ini boleh, itu kan asalkan untuk kemaslahatan, itu boleh, tidak bertentangan. Ini kalau di Indonesia kan sekarang itu mungkin ada aturan, yaitu kalau kemaslahatan ya dibuat aturan lah. Seperti mungkin kebijakan penguasa kita memberi orang yang meninggal disantuni 1 juta, itu kan maslahah. Saya kira tidak apa-apa, itu manutun bil
maslahah. Kebijakan orang-orang, kebijakan ini guru-guru ngaji diberi tambahan. Ini karena mereka tidak dapat tidak ada sertifikasi, tidak ada, karena guru-guru swasta, guru-guru yang di musola, tidak ada. Itu diberi kebijakan, itu saya kira tidak apa-apa, karena manutun bil maslahah, karena demi memajukan bangsa, itu tidak apa-apa. Di sini juga iya, kebijakannya karena apa? Ya kebijakan karena memberi semangat. Jadi perang itu luar biasa loh dulu tuh. Ya, bisa kita bayangkan perang itu pakai dananya sendiri, pakai modal sendiri, dia berjuang ini untuk lillahi kalimatillah. Jadi untuk menambah semangat itu Nabi memberi nafal itu. Nah ini yang pemberian nafal itu tidak merata. Ya, kenapa tidak rata? Ya dilihat siapa yang punya potensi, siapa yang punya ini jasa, dan siapa yang tidak. Itu Nabi melihat macam itu. Bon, nih sedikit lagi, satu lagi aja. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kunna nusibu min maghazina al-asal wal inab. Kami ini pernah perang. Ketika perang itu kami mendapatkan di sana itu ada asal, ada madu banyak, ada anggur banyak. Ini gimana? Fanaqulu wala narfa'uhu. Kami makan. Ini dan tidak kami laporkan wala narfa'uhu. Ini jadi dan wali Abi Dawud ini walam yu'khad minhu al-khumus, dan tidak mengambil dari khumus, itu tidak diambil dari khumus. Jadi kalau dapat makanan ini boleh. Jadi fikul hadisnya ketika perang terus ada makanan ini boleh langsung dimakan. Ya ini. Jadi ya juzul ghazi lil ghanimin akhadhul qut wa kullu ta'amin ya'tatu aqluhu umuman. Wa kadzalika al-fud dawab iyasan ala-dalik. Jadi mungkin dapat apa-apa, mungkin ada rumput untuk makanan ternaknya, enggak apa-apa itu. Ada di sini ada nasi dimakan, enggak apa-apa, tidak termasuk ghanimah. Jadi ini termasuk ini. Ya dimakan karena itu kebutuhan yang mendesak. Ini sama, ini hadis berikutnya juga sama persoalan makanan. Jadi asabna ta'aman yauma Khaibar fakana rajul yaji'u fayakhudhu minhu miqdara ma yakfihi tsumma yansarifu. Boleh. Jadi ketika di perang Khaibar ini kami mendapatkan makanan banyak. Terus ada seseorang datang mengambil dari makanan itu sesuai dengan kecukupannya saja, dan itu tidak apa-apa, dibiarkan oleh Nabi, tidak apa-apa. Jadi kalau ini termasuk hanya makanan-makanan saja, tidak apa-apa. Itu di dalam perang. Saya kira itu wajar saja. Boleh, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih dikit, ini persoalan perang ya. Insyaallah lah minggu depan kita pindah, masih ada jizyah. Ini masih upeti persoalan perang juga. Nanti berikutnya aja lah saya akan bicara. Besok itu perlombaan ya, musabaqah. Itu mungkin ada kalau perang kan sekarang susah lah, hadisnya ada tapi ya mungkin aplikasinya sudah tidak begitu ada. Jadi besok kita akan pindah dalam bicara tentang persoalan as-sabaq war-ramyu. Jadi bagaimana kita itu lomba mana, lomba kuda, ini bagaimana. Kalau dulu lomba kuda, sekarang motor cross, itu bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala